Baik, saya mulai. Kali ini saya akan menjelaskan atau bisa mempresentasikan mengenai lanjutan dari sub pembahasan yang pertama dan kedua. Karena sebelumnya kita telah membahas pengenalan dari dasar geologi, terus kaitannya dengan pergerakan lempeng tektoniknya, konsep-konsepnya seperti apa setelah kita bahas di video sebelumnya. Lalu kita sudah membahas mengenai interior bumi, bagaimana hubungannya dengan sifat dari geofisika. Selanjutnya, kita akan mengulik mengenai pembahasan lanjut, yakni pada dasar laut. Dasar laut. Oke, baik. Yang pertama mengenai asal-usul laut. Jadi, kita harus tahu, karena sebelum masuk pada materi ini, kita mungkin ada benak yang bertanya dari dalam diri kita, bagaimana sih laut terbentuk? Bagaimana sih asal-usulnya itu? Kok bisa tiba-tiba ada laut dan daratan yang udah terbentuk gitu aja? Karena apapun yang terjadi dalam bumi itu semua melalui proses ya, proses alam. Nah, menurut teori, bumi mulai terbentuk melalui akresi bongkahan-bongkahan kecil. Jadi serpihan-serpihan kecil yang memotong batuan dan logam itu bersifat dingin, dingin ya, mengelilingi matahari. Lalu seiring pertumbuhannya, nah, pertumbuhan ini adalah proses itu tadi yang saya sebutkan. Bumi mulai memanas akibat panas dari tumbukan, pemadatan gravitasi dan peluruhan radioaktif. Nah, suhu bumi meningkat. Jadi awal yang tadi mendingin, maka suhu bumi yang meningkat ini membuat serpian tadi itu meleleh ya. Meleleh. Lalu ada aktivitas vulkanik yang dahsyat yang terjadi, melepaskan sejumlah besar uap air dan gas-gas ya dari interior bumi. Oke, ya. Lalu bumi mulai mendingin. Jadi setelah meleleh tadi ada aktivitas vulkanik membuat kekuatan besar itu muncul. Lalu secara beriringan dengan proses alam, bumi mulai mendingin seiring pertumbuhan, oke, dan reorganisasi. Oke, mengulangnya kembali internal, ya, internalnya melambat dan seiring berkurangnya jumlah materi radioaktif akibat peluruhan, oke, peluruhan tadi. Oke, jadi bumi setelah melakukan proses tadi yang meletus, adanya peluruhan radioaktif, nah mulai mendingin kembali karena setelah ada aktivitas tadi, lalu bumi menjadi batuan padat. Ya. Bumi menjadi batuan padat yang memungkinkan kondensasi awan uap air vulkanik mengapung membentuk air cair sebagai yang jatuh yang kita sebut sebagai hujan. Jadi proses alam itu saling berkaitan. Ya, ada hubungannya dengan hujan. Ya, ini disebutkan atau disinggung bahwasanya untuk hujan. Nah, dengan demikian, lautan itu lahir mungkin 4 miliar tahun yang lalu. Ini saya berdasarkan sumber dari buku yang telah disarankan dari Review of Geology Physics ya kalau nggak salah. Dan juga bukti tersebut itu berasal dari batuan tertua yang ditemukan di bumi ya. Gitu. Karena kenapa? Batuan itu termasuk pasal pasal bantal yang menunjukkan letusan di bawah air dan batuan yang awalnya sedimen terbentuk di laut dangkal. Itu menjadi bentuk bahwa laut itu asal usulnya dari situ. Oke. Kedua ini metode metode dari studi dasar laut. Jadi untuk metode sendiri kita untuk meneliti ini ada sebuah eh, penelitian yang dilakukan oleh sebentar ya, oleh Alvin ya, riset kecil Alvin milik Woods Hole Oceanographic Institution Massachusetts ya, kapal ya, kapal kecil yang bisa membawa 3 orang ahli oceanografi hingga kedalaman 4.000 meter ya, sekitar 4.000 meter, 4 kilo lah ya, di dalam laut. Nah, tujuannya apa di sana? Dia melakukan eh, pengambilan sampel batuan ya, pengambilan sampel batuan untuk dilakukan peneliti karena walaupun batuan itu tersebar di laut banyak ya,
yang terendapkan untuk bisa diambil sampelnya, tapi sulit nyatanya untuk bisa diambil pakai jangkauan yang akses ya, kalau bisa dikatakan. Jadi Alvin ini membuat riset kapal bukti yang bisa membawa tiga ahli oceanografi untuk mengambil sampel di bawah. Oke, sekarang mengenai fitur dasar laut ya. eh jadi yang ada di dasar laut itu ada beberapa seperti batas-batas ya yang terdapat seperti batas benua pasif dan batas benua aktif. Yang dimana batas benua pasif itu eh, dataran abisal juga ya abisal. Nah, kita nanti akan mengulik juga dataran abisal itu seperti apa ya. Lalu ada juga tepi benua aktif ya, tadi pasif aktif, terus ada dataran abisal. Oke, terus ada palung. Nah, aktif pasif ini nanti akan kita jelaskan juga perbedaannya nanti seperti apa. Dan disebutkan bahwasanya pada dasar laut ya, ini kan kita membahas itu dasar laut ya. Pada dasar laut, laut dalam yang mengatur ke laut dari palung-palung, berbukit dan tidak teratur itu tidak memiliki ya maaf ya, tidak memiliki kerataan ekstrim seperti dataran abisal karena pada dataran abisal itu biasanya membentuk dasar samudra yang sangat datar. Oke. Nah, sedangkan pada dasar laut yang menghadap ke laut dari palung-palung itu eh, berbukit ya, berbukit dan tidak teratur, berbukit dan tidak teratur bisa dibedakan melalui eh, analogi yang telah disebutkan nanti kita bisa digambarkan bagaimana. Oke. Selanjutnya mengenai landas kontinental dan lereng benua. Nah, landas kontinen ini adalah fitur topografi ya, sebuah fitur topografi ya, bentuk kemiringan suatu lereng. Dia pada laut ini menggambarkan bentuk pada ini landas benua dan lereng benua atau juga paparan benua terletak di atas kerak benua. Nah, untuk visualisasinya saya tunjukkan dari sini. Ya, bentar. Nah, ini dia yang dimaksud fitur topografi tadi. Karena kalau berkaitan dengan topografi itu berkaitan dengan eh, bentuk suatu area ya. Nah, disebutkan bahwa kontinen adalah fitur topografi yang ditentukan oleh kedalaman ya. Kedalaman kalau dalam laut ya. Kedalaman, kerataan, dan kemiringannya ya. Ya, yang landai ke arah laut. Asal-usul geologisnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain berkaitan dengan lempeng tektonik. Landasan kontinen biasanya ditutupi dengan sedimen yang relatif muda, dalam banyak kasus berasal dari daratan. Sedimen biasanya berupa pasir di dekat pantai. Oke. Jadi di sini survei seismik laut menunjukkan sedimen muda banyak di banyak landasan kontinen dilapisi oleh urutan tebal batu pasir. Jadi berdasarkan hasil survei itu yang melapisi sedimen sedimennya dilapisi itu diurutkan oleh ketebalannya. Ketebalan dan disebutkan bahwa batuan tersebut itu berasal dari akhir Mesozoikum dan zaman Kenozoikum, yaitu adalah rincian dari asal usul batuan. Di sini gambar 3.6 adalah landas benua dan lereng benua, landas kontinen dan lereng. Ya, kalau 3.7 ada paparan benua terletak di atas kerak benua. Ya, ini adalah fitur topografi dari yang tadi ya. Nah, ini ada batas kontinental pasif dan aktif yang akan kita bahas nanti. Landas kontinen. Ya, aktif ini berkaitan dengan apa ya. Nah, ini lebih ke darat. Nah, ini berbukit tidak teratur. Ada yang menjulang ke bawah. Oke. Nah, lereng. Ini ada pengertian lereng benua. Lereng relatif curam ya. Panjang dari kedalaman 1 hingga 200.
Nah, karena lereng benua itu dipelajari daripada landas kontinen, nah, lereng benua itu ini, dan 637 ini, daripada batas kontinen yang ini. Ya, oke. Jadi, hmm, lebih sedikit diketahui tentang mereka daripada mereka ini adalah lebih sedikit diketahui dari lereng benua daripada landas kontinen. Oke, selanjutnya ada ngarai bawah. Ngarai bawah laut ini adalah lembah V ya, yang melintasi landas kontinen dan menuruni lereng berbentuk V. Oke, kita kita tunjukkan biar biar visualisasinya ini. Ini adalah. Nah, di sini ada kipas ya. Ada ngarai ini yang disebut ngarai, Laut dalam, lereng benua ini ada kipas abisal. Jadi, hmm, nah ngarai sendiri itu fitur erosi, atau bagaimana batuan dan sedimen dihilangkan dari ngarai ini. Ya. Oke. Kipas abisal karena disebut seperti kipas ya di situ. Oke, oke, kita lanjut di arus kekeruhan. Arus kekeruhan ini adalah massa air besar yang mengandung sedimen yang ditarik menuruni lereng oleh gravitasi. Jadi karena pengaruh dari gravitasi tadi, itu ada banyak campuran dari air dan sedimen. Jadi ini yang disebut jadi air kekeruhan. Oke. Air yang mengandung sedimen lebih berat daripada air seni, sehingga air kekeruhan mengalir menuruni lereng hingga berhenti di dataran abisal. Jadi dataran abisal itu banyak ya nanti apa kandungan atau isinya adalah air yang mengandung sedimen tadi. Ini adalah eh, ini adalah landas kontinen dan lereng lepas pantai. Ini yang visualisasi. Nah, ini saya kembalikan tadi di awal yang akan kita menjelaskan batas benua pasif dan aktif. Oke, oke. Jadi batas benua pasif ini mencakup landas kontinen, lereng benua, dan kenaikan benua, dan umumnya meluas pada dataran abisal. Ini yang pasif. Oke. Itu kalau kontinental. Sedangkan kalau yang aktif itu ditandai oleh gempa bumi. Perbedaannya hanya selain pada bentuk permukaan. Ini adalah ciri lain yang bisa menandai kalau aktif itu ditandai oleh gempa bumi dan satu pegunungan ya. Karena itu berbentuk bukit gunung, oke. Nah, batas aktif ini biasanya tidak memiliki kenaikan benua dan dataran abisal. Ini adalah pendirian lereng benua. Kalau pada aktif ini ya, gambaran sutra. Karena pada intinya, kalau yang aktif ini eh, karena dari palung samudra dan gunung berapi darat yang ditemukan. Oke, jadi adanya pasif aktif selain bentuk permukaan. Ini yang membawai perbedaannya adalah kalau yang aktif ini berhubungan dengan gempa bumi ya, gempa bumi. Karena munculnya dari dalaman gempa bumi di laut itu juga dari batas kontinental yang oke. Lalu di situ selanjutnya ada kebangkitan kontinental atau kenaikan ya, sorry, kenaikan kontinental, kenaikan benua yang kita sebut beberapa kali tadi. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwasanya potongan sedimen yang memanjang, ya,
dari bagian bawah lereng hingga ke dasar laut. Jadi naik ya, kan itu yang disebut kenaikan. Nah, jenis-jenis deposisi sedimen eh, itu diendapkan di lereng melalui dua cara, oleh arus kekuruan yang mengalir dan arus kontur. Arus kekuruan yang tadi yang kita sebutkan dan arus kontur. Kontur mengikuti lereng, lereng benua. Oke, lalu yang kita sebut dataran abisal, misalnya seperti apa ya? Kita jelaskan. Dataran abisal ya adalah wilayah yang sangat datar yang biasanya ditemukan di dasar kenaikan benua. Nah, ini umumnya ada di pasif ya. Nah, dataran abisal ini terbentuk dari lapisan sedimen horizontal permukaannya yang datar. Oke. Nah, Palung nih, semua sudah jelas ya tentang Palung. Kalau kita bahas tentang Palung, Palung itu yang laut Palung, yang kedalaman tuh ya, yang sangat dalam, dalam. Garis lengkung. Oke. Nah, terkait dengan Palung Samudra, ya, ini berkaitan dengan gempa bumi di zona seismik Benioff yang dimulai dari Palung menurun ke daratan di bawah benua atau busur pulau. Gunung berapi, ya, gunung berapi itu ditemukan di atas bagian zona Benioff tadi, ya. Nah, dan biasanya tersusun dalam sabuk panjang yang sejajar dengan palung samudra. Itu adalah eh, gempa bumi yang ditemukan ketika dalam batas aktifnya. Oke. Nah, palung samudra sendiri ditandai oleh aliran panas yang sangat rendah ya, dibandingkan dengan kerak samudra normal. Ini just information aja. Oke, kita lanjut mengenai punggungan samudra ya. Punggung samudra, pegunungan bawah laut raksasa yang membentang mengelilingi apa ini? Nanti saya tunjukkan visualisasinya saja. Nah, seperti ini ya. Nah, di atas itu ada gunung Palung, Palung. Oh, atas Palung ada gunung berapi ya. Nah, barrier itu tadi ini, merah-merah ini ya, barrier. Lembah retakan ya. Retakan itu muncul karena hasil dari pergerakan bumi itu tadi, tektonik ya. Oke. Nah, nah, jadi setelah kita membahas zona retakan, ini ada zona patahan. Zona patahan itu garis kelemahan utama di kerak bumi yang melintasi tengah samudra. Nah, zona patahan ini menuju batas benua. Meskipun zona patahan sulit diacak, terkubur dari sedimen tadi yang saya sebutkan di awal ya. Beberapa geolog, ahli geologis berpikir bahwa dapat melacak perluasan dengan rekaan ke benua dengan hipotesis perluasan zona patahan. Oke. Nah, zona retakan dan patahan ya. Sebenarnya mungkin bisa kita lakukan diskusi nanti soal retakan dan patahan ini bagaimana ya secara detailnya karena hal dari penjelasan dan menggambarkan sebuah visual ini sama-sama membelah ya. Tapi nanti perbedaan yang muncul ini apakah karena sebab atau karena kedetailannya nanti berbeda ya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Nah, jadi ada gunung laut ya, gunung laut, biot, dan punggung seismik. Ya mungkin kita kalau bahas gunung laut sudah pasti ini ya. Mungkin kita bahas Guyot ya. Guyot itu adalah gunung laut dengan puncak datar karena eh, puncak yang datar itu tadi itu terjadi karena hasil erosi, erosi yang tenggelam. Kuyat sendiri juga ada di bawah laut, tapi karena puncaknya datar tadi karena erosi. Jadi soalnya erosi. Nah, ini ada uh,
Ini adalah gambar-gambar cacing, kepiting, kerang raksasa. Ya, ini adalah temuan yang telah diambil tadi ya, kapal Alvin tadi ya. Oke. Dan hubungan aseismik tadi ya, hubungan aseismik itu akan dijelaskan bahwasanya penggungan bawah laut yang tidak terkait dengan gempa bumi. Aseismik ya, namanya aseismik. Tapi dia tidak terikat dengan gempa bumi. Muncul lagi nih atol di sini ya. Nah, ini dia terkikis nih visualisasinya. Nah, itu gunung laut ya, menjulang, buyot nih, berpotong. Oke, alat tuh terumbu karang ya. Oke, terumbu karang adalah terumbu karang alga organisme berkapur lainnya yang tahan terhadap gelombang. Dibagi lagi terumbu karang tepi ya, datar. Terumbu karang datar seperti meja yang menempel langsung ke pantai, ada terumbu karang penghalang, sejajar dengan pantai tapi dipisahkan oleh laguna yang lebar. Oke. Nah, setelah itu kita membahas tentang sedimen dasar laut. Ya. Jadi sedimen ini sendiri terbagi menjadi beberapa, ada sedimen terigენus, ya, ini sedimen yang berasal dari daratan yang telah mencapai dasar laut, dan sedimen pelagis, ya ini sedimen yang mengendap perlahan. Ya. Perbedaannya di sini ya, pembawaan arus ya, dari daratan ke dasar laut dan endapan ya. Nah, kalau pelagis ini halus ya, berpikir halus. Hampir di mana-mana di dasar laut. Apakah ini ada adalah termasuk ciri karakteristik yang dari pasir laut itu? Ya? Ini adalah visualisasinya. Jadi ini mikroskop sedimen pelagis. Oke. Nah, kita lanjut di kerak samudra. Oke, kerak samudra ini berbeda secara signifikan dari kerak benua. Kerak samudra ini lebih tipis dan komposisinya berbeda. Oke, survei seismik dan refleksi seismik menunjukkan bahwa kerak samudra ini memiliki ketebalan sekitar 7 kilometer ya. Lapisannya dibagi menjadi tiga. Lapisan satu ini dengan ketebalan karakteristik yang dimana pada kipas abisal atau pada kenaikan benua. Lapisan pertama dapat terdiri dari beberapa kilometer sedimentary gen. Sedimentary gen tadi yang mengendap ya. Oh enggak, yang membawa arus. Intinya pada sedimen dan kerak asam bagi jadi tiga lapisan. Yang tiap lapisan itu memiliki ketebalan yang berbeda ya. Memiliki ketebalan berbeda dan kerak samudra ini berbeda dengan kerak benua. Disebutkan bahwa kerak samudra ini lebih tipis ya daripada kerak benua. Semakin dalam lapisan ketiga itu semakin tebal. Nah, ini adalah visual tadi. Terus sih, dari awal batuan justru kerak samudra. Nah, oke, ini di akhir, mengunjung akhir bab 3, baru usia laut ya. Jadi dari sampel batuan sedimen dasar laut itu menunjukkan bukti bahwasanya laut berusia kurang dari 200 juta tahun. Dan batuan tersebut itu diteliti karena hasil penelitiannya itu berasal dari zaman atau era apa ya, era Mesozoikum dan Paleozoikum. Dan terakhir ada dasar laut dan lempeng tektonik. Karena
Ini yang menunjukkan keterkaitan antara elemen tektonik dan dasar laut. Jadi pergerakan yang terjadi akan menghasilkan apa yang ada di dasar laut. Bahwasanya gempa pergerakan itu juga bisa terjadi dari dasar laut, ya. Tidak hanya dari daratan saja. Karena seperti yang kita ketahui, banyak informasi saat ini gempa yang ada di tengah laut, ya, tengah laut, di tepi laut. Nah, semua itu terjadi karena ada keterkaitannya dengan tektonik dan hubungannya dari batas aktif tadi, ya. Ternyata selama ini seperti itu. Oke, ini bab 3. Maka selanjutnya kita lanjut di bab 4. Baik, saya lanjutkan kembali, ya. Jadi pada bab selanjutnya ini mengenai lempeng tektonik, yang dimana pada awal bab telah kita singgung sedikit tentang lempeng tektonik. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan lebih mengulik tentang tektonik pada benua, ya. Benua samudera, batas-batasan seperti yang telah tertampil pada share screen kali ini. Jadi pada awalnya mengenai kasus awal pergerakan benua ini dimulai dari seorang ilmuwan yang bernama Wegener, yang dimana Wegener ini menyusun kembali benua-benua. Jadi benua yang telah diketahui pada saat itu dia lakukan susun kembali dan membentuk super benua raksasa yang kita kenal sebagai Pangea. Nah, Pangea ini menganggap bahwa pada penelitiannya, Wegener ini menganggap bahwa eh, batuan dan fosil yang serupa lebih mudah dijelaskan jika benua-benua bersatu. Maka dari itu dia menyatukan benua. Nah, Pangea ini awalnya terbagi menjadi dua, yakni Laurasia, superbenua utara, dan eh, Gondwanaland. Gondwanaland ini superbenua selatan. Oke, selain dari penyatuan dari benua-benua, Wegener ini juga mengkonstruksi ulang zona iklim kuno. Jadi studi tentang iklim kuno yang disebut paleoklimatologi. Dan ini ada kaitannya juga dengan paleomagnetis yang studi magnet, ya. Karena Wegener ini menentukan posisi kutub utara dan selatan untuk setiap periode geologinya. Jadi yang berhubungan dengan batuannya tadi. Oke. Ia ia menemukan bahwa kutub-kutub purba berada pada posisi berbeda dengan kutub saat. Jadi, nah, ini saya tampilkan. Nah, kutub-kutub purba berbeda dengan kutub-kutub saat ini. Nah, ini lebih tepatnya. Alhamdulillah, ini, ya. Nah, nah, eh ia Wegener ini yang menyebutkan bahwa eh, pergerakan kutub yang tampak ini sebagai pengembaraan kutub, ya. Disebutnya pengembaraan kutub yang tampak itu. Nah, ada yang bilang pengembaraan kutub ini istilah yang menyesatkan karena bukti-bukti sebenarnya itu terdapat pada beberapa poin yang menjelaskan bahwa benua-benua itu tidak bergerak, sedangkan kutub-kutubnya bergerak. Eh, itu disebut pengembaraan kutub. Kalau kutub-kutub tidak bergerak dan benua bergerak, itu pergerakan benua. Dan itu hanya terjadi. Nah, akhirnya Wegener tuh membuat kurva seperti ini. Jika benua-benua bergerak, Wegener yakin mendukung konsep tentang pergerakan benua. Oke, oke seperti ini. Jadi, skeptisisme tentang pergeseran benua. Jadi, eh, distribusi distribusi lebih dari Wenger Wegener tadi, eh, distribusi dari fauna yang dijelaskan oleh jembatan darat ini
lebih dari satu benua. Berarti tidak berarti bahwa semua benua gabung dalam super benua. Hmm, ya ya. Mungkin ini menarik ya untuk dibahas. Mereka tersebar memang, tapi tidak semua yang tergabung dalam persebaran itu termasuk jadi dari super benua Pangea. Oke, selanjutnya mengenai lanjut, itu adalah kasus dari awal pergerakan benua yang saat ini kita yakin bahwa pergerakan benua itu berhubungan dengan paleomagnetis. Nah, paleomagnetis di sini ini studi yang membahas tentang magnet yang kita kaitkan dengan pergeseran benua. Jadi karya Wegener tadi itu membahas pengembaraan kutub rotasi geografis. Nah, kutub-kutub ini juga sempat dibahas magnetnya itu di bab 2. Oke. Nah, ada kesalahannya. Maaf ya, kesalahan foto. Oke, kita lanjutkan. Pada bab 2 itu dijelaskan banyak batuan merekam kekuatan dan arah tertentu ini pada saat batuan terbentuk. Jadi ini ada kaitannya dengan titik Korea. Ya. Ketika dia di atas titik tersebut, maka rekaman itu tidak terjadi. Ketika suhu kembali turun, maka rekaman itu tersimpan. Oke. Posisi kutub purba dapat ditentukan dari sifat magnet batuan purba. Kesadaran magnetik yang terawetkan dan netral itu menunjukkan kutub tersebut. Dan kemiringan menunjukkan seberapa jauh kutub tersebut. Ini ya. Nah, bukti yang menjadi tentang pergeseran benua eh, analoginya itu pertumbuhan dari pergeseran benua ini seiring dengan kalau kita menganalogikan kuku jari ya, kuku jari yang tumbuh. Dan juga dengan mendefinisikan tepi benua sebagai titik tengah lereng, alih-alih dari pantai saat ini yang terus berubah. Nah, kecocokan antar benua ini dapat ditemukan. Sebenarnya seiring perkembangan itu adanya pergeseran benua juga apakah pengaruh dari magnetik yang membalikkan utara selatan ke utara. Oke, selanjutnya sejarah posisi kontinental. Nah, pencocokan batuan menunjukkan masa ketika benua-benua pernah menyatu. Setelah benua terpecah, batuan menjadi berbeda. Lagi-lagi, posisi dapat ditentukan itu melalui bukti paleomagnetik yang menunjukkan arah laju pergeseran. Oke. Nah, bukti yang paling meyakinkan tentang pergeseran benua berasal dari percocokan batuan. Oke, begitu ya. Oke. Nah, mengenai penyebaran dasar laut. Jadi, menurut konsep awal pemekaran dasar laut, ini dasar laut bergerak seperti sabuk konveyor menjauhi puncak gunungan, menuruni lereng, dan melintasi cekungan samudra, hingga akhirnya menghilang dan memukir di bawah busur benua. Nah, pergerakan menjauhi ini itu disebut sebagai sumbu pemekaran atau bisa disebut penyebaran. Pergerakan menjauhi. Nah, pergeseran dasar laut di bawah busur benua
Ya, itu tadi yang menjauhi puncak, menuruni lereng, melintasi cekungan. Nah, hingga menukik di bawah itu sebutannya adalah subduksi ya, subduksi. Oke. Nah, selanjutnya itu mengenai eh, hipotesis dari Hess. Hipotesis dari Hess itu awalnya dari yaitu tadi pemekaran dasar laut yang didorong oleh konveksi makro dalam. Konveksi adalah pola yang membuat adanya dorongan oleh naiknya material panas atau turunnya material dingin. Oke, setelah oke, sebentar. Baik, setelah penjelasan terakhir tadi mengenai Hess ya, yang menyatakan bahwa hipotesisnya itu timbul setelah penyebaran dari dasar laut. Sekarang mengenai bagaimana kita tahu bahwa lempeng bergerak. Jadi kalau kita analogikan dengan sekarang, teknologi modern itu memungkinkan kita mengukur pergerakan lempeng secara akurat ya, dengan satelit GPS. Ilmuwan dapat melacak pergerakan posisi titik-titik di permukaan bumi hingga dalam hitungan milimeter tahun. Ini membuktikan bahwa bumi tidak statis, melainkan terus bergerak. Jadi itu singkatnya kenapa kita bisa mengetahui lempeng bergerak. Jadi dari pernyataan bumi yang terus bergerak tadi juga dipengaruhi oleh pergerakan ya, pergeseran benua yang kita hubungkan juga ada dari eh, hubungan dengan paleomagnetik tadi yang magnetnya terubah ya kutub utara selatannya juga eh, batuannya untuk mengubah pergerakan tadi dari batuannya. Selanjutnya mengenai anomali magnetit laut ya. Jadi pola magnet di dasar laut itu menjadi bukti tambahan penyebaran dasar laut ya. Jadi ketika batuan samudra baru terbentuk ya, arah magnetnya menyesuaikan dengan medan magnet bumi ya. Karena medan magnet bumi berubah arah secara berkala. Pola magnet di dasar laut ini menunjukkan garis magnet, oh maaf, garis simetrisnya, ya. Simetris di kedua sisi pengumuman samudra. Oke. Selanjutnya ada zona retakan dan sesar transformasi. Jadi sesar transformasi itu seperti sesar San Andreas ya yang kita ketahui itu menunjukkan gerakan geser antar lempeng. Pada sesar transformasi, dua lempeng itu bergerak sejajar tetapi berlawanan arah. Gini, yang menyebabkan retakan panjang ya, karena retakan panjang dan aktivitas zona ini sering memicu gempa bumi besar. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya mengenai lempeng secara langsung. Jadi pergerakan lempeng itu bisa diamati langsung dengan bantuan satelit. Jadi data pengamatan dari luar angkasa itu menunjukkan perubahan posisi benua dari tahun ke tahun. Jadi dapat menginformasi kecepatan dan arah geraknya. Selanjutnya ada batas lempeng divergen. Ini batas divergen sendiri ini adalah daerah di mana dua lempeng bergerak menjauh. Dan gerakan ini menyebabkan magma naik ke permukaan bumi, ya, dan membentuk kerak baru. Jadi contohnya itu penghubungan tengah antara. Contohnya aja banyak ya sebenarnya. Kan yang misalkan lempeng Amerika dan Eurasia, hubungan tengah Atlantik itu. Ternyata batas lempeng konvergen, ya. Nah, batas lempeng konvergen ini kita sudah menjabarkan kalau nggak salah
bab 2 ya. Jadi ada konvergensi samudra, samudra, samudra benua, benua, benua. Kalau samudra, samudra itu menyebabkan terbentuknya busur pulau vulkanik seperti Jepang ya. Kalau konvergensi samudra benua itu menyebabkan terbentuknya deretan gunung api di tepi benua. Kalau benua benua itu menghasilkan pegunungan tinggi seperti Himalaya ya. Akibat tabrakan dua kerak benua. Oke. Ya, hanya mengenai pergerakan batas lempeng dan ukuran lempeng. Jadi setiap lempeng itu memiliki ukuran dan kecepatan gerak yang berbeda. Lempeng Pasifik itu lempeng terbesar dan bergerak paling cepat. Dan sedangkan lempeng lainnya ada seperti Eurasia bergerak lebih lambat. Nah, perbedaan ini itu dapat dinyatakan karena aktivitas geologi di berbagai wilayah yang terdapat pada lempeng-lempeng tersebut. Maka dari itu bisa didefinisikan. Kemudian ada daya tarik lempeng tektonik. Jadi, apa penyebab dari pergerakan lempeng ya? Nah, pergerakan lempeng itu terjadi karena adanya dorongan dari gunggungan samudra dan tarikan dari lempeng yang menjauh. Jadi gunggungan samudra itu mendorong lempeng eh, ke samping. Sementara bagian lempeng yang menunjam ke mantel itu menarik bagian lainnya ke bawah, samping bawah ya. Nah, kombinasi kedua kayak ini menjaga gerakan lempeng tetap berlangsung. Jadi itu merupakan sebab ya kenapa gerakan lempeng itu terus terjadi. Ya. Lalu ada juga ini yang terakhir awan mantel dan titik panas. Nah, titik panas ini menunjukkan bahwa aktivitas mantel bumi itu bisa menembus lapisan yang lain dan membentuk gunung api. Singkatnya seperti itu. Oke, mungkin dari singkat penjelasan ini di lain waktu kita akan lanjutkan diskusi kembali ya, karena secara detail pun akan terasa panjang. Jadi adalah penyampaian ini berdasarkan pemahaman saya dan nanti kita lakukan diskusi kembali dan evaluasi ulang ya. Mungkin segitu saja dari saya untuk bab 3 dan bab 4 ya. Baik dari saya cukupi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.